salah satu contoh ketika kalian punya kesempatan berhutang yang menggiurkan, misalkan kalian punya limit kartu kredit, pinjaman online dan sebagainya, menawarkan limit yang sangat-sangat besar ketika skor kredit kalian bagus. Kesempatan itu nggak harus diambil teman-teman. Itu tidak semua kesempatan itu harus diambil, karena tiap kesempatan itu sekali lagi yang ada selalu dibarengi risiko dan tanggung jawab yang besar. Nah, di sini ada Bank OK Indonesia, fasilitasnya 900.000 di sini. Di sini plafonnya cuma 900.000 ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri lah. Mana mungkin bank memberikan fasilitas 900 kalau nggak pinjol. Tapi dari pinjaman online apa, saya sendiri kurang tahu ya itu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya tidak akan membahas produk pinjaman online, tapi di sini saya akan memberikan sedikit edukasi berdasarkan pengalaman saya pribadi tentunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan SLIK. Pasti di antara teman-teman semua ada yang bertanya-tanya gitu, apakah pinjaman online itu masuk SLIK OJK apa enggak, dan apa saja pinjaman online yang masuk SLIK OJK. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh informasi debitur yang saya dapatkan dari sistem layanan informasi keuangan OJK. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengajukan atau mengecek SLIK kalian untuk mendapatkan informasi kalian seperti ini, kalian juga bisa melakukan pengecekan secara online di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tutorial bagaimana cara cek SLIK ya teman-teman. Mungkin saya akan bahas di video-video selanjutnya tentang cara cek SLIK OJK secara online. Nah, di sini buat teman-teman yang belum tahu, informasi debitur itu adalah catatan pinjaman atau kredit debitur di suatu lembaga keuangan. Jadi melalui informasi ini kita bisa mengetahui pada lembaga apa saja seseorang debitur melakukan pinjaman dan bagaimana status pembayarannya. Ini yang paling penting. Jadi informasi debitur ini hasil laporan dari lembaga keuangan pemberi fasilitas. Jadi bank ataupun multifinance atau lembaga pemberi fasilitas pinjaman itu akan melaporkan transaksi tersebut 2 bulan setelah kalian melakukan peminjaman. Jadi kalau misalkan kalian melakukan pinjaman di perbankan, di multifinance ataupun lembaga pembiayaan kredit yang lain, otomatis 2 bulan setelah itu nama kalian akan dilaporkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita akan mendapatkan informasi kita itu formatnya PDF ya teman-teman, seperti ini. Kalau kita buka, di sini yang paling atas adalah informasi debitur meliputi nomor identitas, NPWP, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, dan yang paling kanan ini adalah nomor laporan. Kemudian di bawahnya ada posisi data terakhir dan di bawahnya lagi ada tanggal permintaan. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada data pokok debitur. Nah, di sini nama tentunya, yang di sebelah kanan ini identitas, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan yang paling kanan ini adalah pelapor ya teman-teman. Jadi ini yang memberikan kalian pinjaman itu yang melaporkan ini. Di sini contohnya seperti ini. Di sini yang melaporkan dari Bank Sentral Asia, kemudian di bawahnya Bank Citras Indonesia, kemudian di bawahnya lagi Home Credit Indonesia, kemudian di bawahnya lagi Akulaku Finance Indonesia, di bawahnya lagi PT Bank Jago, kemudian PT Bank Sinhan, kemudian PT Bank Neo Commerce. Oke, kemudian di bawahnya lagi Bank CIMB, Bank Amar Indonesia, Bank OK Indonesia. Itu semuanya lengkap di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada ringkasan fasilitas. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah ringkasan fasilitas ini ya teman-teman. Di sini yang di sebelah kiri ada plafon efektif. Nah, ini kredit pembiayaannya berapa, itu semuanya ada di sini. Di sini ada yang sebelah kanan kualitas terburuk. Jadi kalian itu pernah macet itu di bulan berapa, tanggal berapa, semuanya ada di sini. Nah, ini kualitas terburuk data. Oke, langsung lanjut, kita scroll ke bawahnya lagi. Di sini ada kredit pembiayaan. Yang di sebelah kirinya adalah pelapornya. Di sini saya ambil contoh Bank CIMB Niaga. Kemudian bagi debitnya berapa, tanggal update-nya berapa. Nah, di sini ya pinjamannya itu kurang lebih plafon awal di sini kita bisa cek 3 juta ya. Di sini yang paling penting adalah kualitas kredit kita di sini lancar ya teman-teman. Ini contohnya. Kemudian kita ke bawah lagi, dan di bawahnya lagi adalah, kemudian di bawahnya ada kondisi fasilitas aktif. Berarti kalau
fasilitasnya ini masih aktif, pinjaman kalian masih berjalan gitu. Biasanya OJK itu akan melakukan update data itu setiap bulan ya. Kalian nggak usah khawatir ketika pinjaman kalian itu sudah lunas, otomatis di sini akan tertulis lunas atau fasilitas selesai gitu. Nah, kemudian di sini tidak ada agunan, penjamin tidak ada. Di bawahnya lagi ada PT Bank Amar Indonesia. Ini kalau nggak salah ini Bank Amar ini dari Tunaiku ya teman-teman. Jadi buat kalian yang punya pinjaman di Tunaiku, saran saya tetap jaga kualitas kredit kalian dengan cara membayar sesuai tepat waktu, biar kualitas kredit kalian lancar dan tidak mempengaruhi histori perbankan kalian. Oke, kita scroll kembali. Di sini ada PT Bank Jago, lancar. Ini ada 1.200.000 ya. Ini kayaknya pinjol ini PT Bank Jago ini. Di sini plafonnya cuma 1.200.000 ya. Nggak mungkin kan teman-teman kalau perbankan hanya memberikan fasilitas kredit 1.200.000 itu kayaknya sangat kecil gitu. Ya kemungkinan besar ini adalah dari pinjol. Meskipun cuma 1.200 nanti akan mempengaruhi teman-teman kalau kalian ingin melakukan pinjaman di perbankan, terutama di KUR ya, produk KUR dari BRI, BNI, KUR Bank Mandiri ataupun bank lain-lainnya yang dia itu ada produk pinjaman KUR gitu, biasanya kalian akan ditolak. Pokoknya intinya tetap jaga ya, pinjaman online yang masuk SLIK OJK itu harus dijaga betul-betul pembayarannya. Jangan sampai nama kalian buruk hanya karena uang nggak seberapa teman-teman gitu. Kemudian di bawahnya ada Bank Jetras Indonesia, fasilitasnya itu 5.100.000. Ini Bank Jetras ini saya kurang tahu juga. Nah kemudian di bawahnya ada Akulaku Finance. Di sini 261. Nah ini kenapa di Akulaku ini kecil? Nah jadi Akulaku ini akan melaporkan berulang kali. Jadi dalam artian gini teman-teman, misalkan kalian mengambil barang atau kalian kredit barang sebesar 250.000 misalkan, itu otomatis nama kalian juga akan dilaporkan, itu data kalian. Ini contohnya 261 ini kalau nggak salah pengambilan headset ataupun apalah aksesoris apa gitu ya sebesar 261 ini akan otomatis masuk SLIK. Jadi meskipun kalian beli pulsa, beli token listrik gitu, semuanya akan masuk SLIK juga gitu. Kan sayang gitu kalau misalkan kalian tidak membayar dan nanti efeknya itu buruk ke belakangnya gitu. Kemudian di bawahnya ada Bank CIMB, fasilitasnya 3 juta dan statusnya aktif masih. Tapi di sini pembayaran lancar. Oke, kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada Bank OK Indonesia, fasilitasnya 900.000 di sini. Di sini plafonnya cuma 900.000 ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri lah. Mana mungkin bank memberikan fasilitas 900 kalau nggak pinjol. Tapi dari pinjaman online apa saya sendiri kurang tahu ya itu. Yang tahu ini ya yang minjem pastinya tahu gitu. Jadi buat kalian yang penasaran SLIK-nya kalian itu seperti apa, kalian bisa cek seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya ada PT Bank Jago. Nah, di sini Bank Jago ini memberikan fasilitas sebesar 1.200.000. Nah, ini otomatis juga ini kayaknya pinjaman online juga gitu. Nah, kemudian Akulaku Finance. Nah, di sini ada pelaporan 490, di atasnya tadi kan 260 ya. Padahal sama-sama masih aktif fasilitasnya. Jadi ketika kalian mendapatkan limit 3 juta, kalian pakai 10 kali, otomatis nama kalian akan dilaporkan 10 kali juga oleh pihak Akulaku itu. Seperti itu. Cuma di sini kalau status kalian lancar semuanya seperti ini ya teman-teman, itu malah bagus untuk histori kredit kalian atau kredit poin kalian. Jadi ketika kalian mengajukan kredit mobil ataupun pinjaman di perbankan, otomatis kalian akan dipercaya sebagai debitur terpercaya. Kalian terbukti mampu membayar pinjaman gitu, tidak ada masalah. Itu bisa jadi skor kredit kalian gitu. Jadi kalau kalian banyak utang tapi lancar, itu juga nilai plus juga buat perbankan. Justru kalau kalian itu tidak punya catatan utang, tidak punya catatan di perbankan ataupun pembiayaan yang lain, itu justru akan dipertanyakan gitu. Apalagi kalau kalian kredit di perbankan dengan nominal besar gitu. Contohnya begini, kalau kalian itu belum pernah sama sekali punya hutang, kemudian kalian kredit mobil dengan DP minim, misalkan mobil baru dengan DP minim 5-10 juta, saya yakin kalian tidak akan di ACC. Kenapa? Meskipun SLIK kalian masih kosong bersih, kalian tidak punya histori kredit atau kalian tidak punya catatan pinjaman keuangan di lembaga manapun. Itu juga jadi pertanyaan dari pihak leasing atau multi finance untuk memberikan fasilitas kredit kepada kalian.
Oke, nah ini sampai kita scroll ke bawah juga isinya sama seperti itu. Banyakan dari pinjol sih ini 168. Ini contohnya lagi 168 dari aku laku. Jadi sampai di sini teman-teman semua paham ya. Jadi resiko kalau kalian gagal bayar di pinjaman online itu, yang pinjaman online itu sudah terdaftar dan berizin di OJK, yang sudah mengadakan pelaporan ke OJK, otomatis nama kalian akan masuk ke slik seperti ini. Jadi saran saya sebaiknya bijaklah sebelum mengajukan pinjaman. Ajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian ya teman-teman. Karena utang piutang itu boleh dibilang semakin bagus skor kredit kalian itu, kesempatan itu semakin banyak gitu. Memang kesempatan itu tidak datang dua kali ya teman-teman, tapi bukan berarti semua kesempatan itu harus diambil gitu. Salah satu contoh ketika kalian punya kesempatan berhutang yang menggiurkan, misalkan kalian punya limit kartu kredit, pinjaman online dan sebagainya, menawarkan limit yang sangat-sangat besar ketika skor kredit kalian bagus, kesempatan itu nggak harus diambil teman-teman. Itu tidak semua kesempatan itu harus diambil, karena tiap kesempatan itu sekali lagi yang ada selalu dibarengi resiko dan tanggung jawab yang besar. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.